Shalom saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi. Kita akan membahas kitab Kejadian. Kita akan membahas Kejadian 4. Yang kita bahas adalah Kejadian 4 ayat 1-4. Dan firman yang saya sampaikan ini berjudul Do the Command and Give the Best for God. Nah, keempat ayat ini tentang manusia itu, kehidupan manusia yang akhirnya bersetubuh dengan istrinya dan kemudian beranak cucu. Kita semua tahu bahwa kita adalah milik Tuhan. Ya, dari Kejadian pasal 1 ya, kita diciptakan, bahwa kita tuh diciptakan sebaik-baiknya dan kita adalah ciptaan yang spesial. Tuhan tuh udah membuat kita sebaik-baiknya. Dan sudah selayaknya kita manusia ini melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita menaati perintahnya? Dua pertanyaan itu harus selalu ada di benak kita. Kenapa? Agar kita tuh bisa terus melihat diri kita. Apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang sudah kita lakukan kemarin, dan pokoknya tiap harinya kita tuh melayakkan diri kita gitu. Karena dengan ini kita akan lebih berhati-hati dan pastinya bisa terhindar dari dosa gitu. Karena dosa itu ibaratnya gampang sekali ya saudara buat kita masuk ke dalam dosa itu. Sebelum kita lanjut, mari kita membaca dulu kitab Kejadian 4 ayat 1-4. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Di sini kita akan fokus ke Habel ya saudara. Di sini Habel mempersembahkan anak sulung kambing domba-dombanya, ini lemak-lemaknya. Di sini kita tahu bahwa baik Kain dan Habel sebenarnya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi memang seperti mereka berdua, kita sebagai manusia memberikan yang terbaik pada Allah. Itu tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Karena dari Tuhan Yesus juga, dari Kristus ini kita dibebaskan loh dari dosa, gitu. Bagi yang punya pacar gitu, ke pacarnya ngasih segalanya gitu, ke orang yang kita suka gitu, beliin makan, beliin coklat, beliin baju, semuanya dibeliin gitu. Tapi masa buat Tuhan setengah-setengah sih saudara gitu. Pacar kita tuh ngasih apa kita? Ya oke, kita saling mencintai pasangan kita gitu. Ya memang itu gak ada yang larang sih, apalagi emang mengasihi sesama kan juga dikehendaki Tuhan gitu. Namun ini loh Tuhan kita tuh udah mengorbankan dirinya loh buat kita semua gitu loh saudara. Lihatlah Tuhan Yesus ini yang menyerahkan hidupnya untuk kita semua gitu. Ya kita udah melihat pengorbanan dia saja. Membaca Alkitab kadang masih setengah-setengah, masih berat, masih main aja daripada ke gereja minggu enak main gitu. Ya mungkin saudara pernah merasa susah banget ya, berat banget ya Tuhan gitu. Hidup terus lurus, hidup terus ada di jalanmu nih Tuhan gitu, kayak berat banget buat gak ngelakuin dosa, berat banget kita harus berbeda dengan orang lain yang
bisa melakukan dosa gitu. Ya kita memulai dari hal kecil, saudara, kayak ya memang diperlukan niat untuk itu sih. Ya kita teruslah melihat, teruslah mengingat pengorbanan Tuhan ini gitu. Dengan ini kita bisa, wah Tuhan tuh baik loh buat hidup saya, buat hidup saudara gitu loh. Jadi lama-kelamaan ketika kita melakukan hal-hal kecil tuh lama-kelamaan juga akan terbiasa gitu, melakukan hal yang besar gitu. Kita sebagai manusia kan juga udah tahu ya, kehidupan yang Tuhan kehendaki itu seperti apa. Seperti rajin beribadah ataupun tidak melakukan pergaulan yang bebas seperti yang lain, mencintai sesama gitu. Sudah belum sih kita tuh menghindari itu? Apa kita bahkan sampai sekarang masih terikat dengan hal-hal yang tidak baik gitu? Ya marilah saudara kita menjauhi hal itu gitu. Karena seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan gitu. Ya kesempatan yang diberikan Tuhan, kesempatan kita hidup ini, mari kita gunakan kesempatan itu sebaik-baik mungkin. Jangan malah kita hidup ini sebentar, marilah kita bersenang-senang di dunia ini gitu. Jangan saudara. Jadi ya memang menolak untuk tidak terjerumus itu susah ya saudara. Jadi kembali ke diri kita masing-masing, kita masuk ke dalam diri kita, bertanya pada diri sendiri gitu loh. Selalu bertanya, kamu di dunia ini tuh ngapain, buat apa gitu. Ya buat memuliakan nama Tuhan, buat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang karena Tuhan yang sudah memberikan hidupnya loh bahkan untuk kita gitu. Mari kita tuh hidup selalu benar di depannya. Kita menjadi umatnya setia, kita menaati perintah-perintahnya, dan tentunya berikan yang terbaik tubuh, jiwa, roh kita itu untuk Tuhan gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kiranya bisa menjadi renungan pada diri kita gitu. Satu lagi yang bisa saya sampaikan, saya akan ingat selalu judul ini, do the command and give the best for God. Amin, terima kasih.